Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Dianasti. Bisa kalian panggil saya Kak Balkis atau Mbak Balkis pun juga boleh. Saya mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi semester akhir dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan sosialisasi untuk tugas akhir saya mengenai pentingnya literasi digital bagi pelajar di sekolah. Oke, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Literasi. Sebelum kita memahami lebih jauh mengenai literasi digital, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu tuh literasi itu apa ya. Ada yang udah tahu literasi itu apa? Belum? Oke, literasi adalah kemampuan suatu individu untuk dapat membaca, kemudian bisa menulis, lalu ada memahami, dan kita bisa menginterpretasikannya dan menggunakan informasi dengan sebaik mungkin, dengan sebijak-bijaknya. Lalu, literasi juga melibatkan pemahaman teks, kemudian keterampilan dalam berbahasa, lalu bisa bagaimana loh cara kita berpikir dengan kritis, kemudian bisa mengkomunikasikannya dengan efektif. Ini mencangkup juga kemampuan untuk memperoleh data, kemudian setelah data itu diperoleh, kita bisa menganalisis data. Setelah kita menganalisis data, barulah kita bisa menggunakan informasi dengan berbagai konteks. Jenis literasi itu banyak loh macamnya. Saya akan sebutkan 5 saja ya. Yang pertama ada literasi tertulis atau literasi baca. Apa itu literasi baca dan literasi tertulis? Literasi baca dan literasi tertulis itu mencari, mengolah, kemudian menganalisis menggunakan suatu teks, biasanya berbahasa. Kemudian yang kedua ada literasi numerasi. Numerasi itu biasanya berkaitan dengan apa sih? Dengan angka. Benar, dengan angka. Jadi literasi numerasi itu menggunakan simbol kemudian angka untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya kita literasi menggunakan apa? Ada di bagan, kemudian ada di grafik, bahkan ada di tabel gitu. Yang ketiga ada literasi sains. Literasi sains itu berhubungan dengan apa? Dengan alam, dengan lingkungan. Jadi, contoh dari literasi sains itu adalah kunjungan, misalnya kunjungan ke museum tentang artefak, kemudian tentang bagaimana kita melakukan eksperimen bahan makanan. Terus ada eksperimen mengenai bahan kosmetik dan bahan obat-obatan. Yang keempat adalah literasi tentang finansial. Finansial itu biasanya berhubungan dengan apa? Dengan keuangan. Biasanya kita akan melakukan literasi, pembelajaran, menganalisis tentang konsep keuangan, kemudian biasanya konsep tentang bunga yang ada di bank, misalnya, terus ada mengenai pinjaman dan bagaimana kita mengolah pengeluaran kita dengan bijak, dengan baik. Yang terakhir ada literasi digital. Nah, kita akan bahas nanti lebih mendalam lagi tentang literasi digital setelah kita memahami tentang manfaat dari literasi. Oke, sebentar. Manfaat dari literasi. Manfaat dari literasi itu saya akan menjabarkan tentang 2 aja ya. 2 poin. Yang pertama ada akses ke pengetahuan. Bagaimana literasi dapat mengakses lebih dalam mengenai pengetahuan. Literasi memungkinkan individu untuk dapat mengakses dan memahami segala bentuk informasi yang terdapat dalam teks. Nah, termasuk buku, artikel, jurnal, dan sumber daya online lainnya. Sumber daya online itu contohnya ada apa aja? Platform digital, kemudian ada apa lagi? Contoh platform digital, sosial media, kemudian website, kemudian ada jurnal online namanya apa? Jurnal dan e-book. Benar. Ini digunakan untuk membuka pintu bagi perluasan pengetahuan bagi pendidik dan pelajar untuk mengembangkan
suatu keterampilan yang sudah dimiliki dan pemahaman terhadap berbagai subjek. Yang kedua adalah peningkatan pendidikan. Yaitu kemampuan literasi yang baik akan memainkan peran penting. Kemampuan literasi yang baik akan memainkan peran penting dalam pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal itu yang seperti apa? Pendidikan formal itu contohnya seperti sekolah yang melibatkan instansi pendidikan dari pemerintah, baik Kemendikbud maupun Kemenak. Dan contoh dari non formal adalah seperti les, seperti kursus dan lain sebagainya. Literasi yang kuat akan membantu individu nih dalam memahami materi pembelajaran. Kedua, berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, akan meraih keberhasilan akademik yang jauh lebih dari sebelumnya. Oke. Sudah kita memahami apa itu pengertian literasi, kemudian sudah memahami tuh apa aja jenis literasi, kemudian manfaat literasi. Kita akan masuk selanjutnya, yaitu literasi digital. Tadi udah paham kan? Pertama ada literasi baca, literasi tertulis, kemudian ada literasi numerasi, kemudian ada literasi sains, lalu ada literasi finansial, dan terakhir ada literasi digital. Sekarang kita akan memahami tentang literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital. Media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Maksudnya, kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan kita, para pelajar dan pendidik, untuk menemukan, mengerjakan, lalu mengevaluasi, serta menggunakan dan memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Maksudnya di sini adalah kemampuan kita loh, para pelajar dan para pendidik, untuk menemukan suatu informasi. Setelah informasi ditemukan, kita akan mengerjakan. Kita tertulis tuh, udah tulis, habis itu kita baru bisa mengevaluasi ini benar apa enggak, ini informasi yang salah atau yang benar. Kemudian kita bisa menggunakan hasil dari setelah kita mengevaluasi informasi tersebut. Setelah bisa menggunakannya, maka informasi itu bisa dijadikan alat untuk menyebarkan informasi dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya gitu. Lalu selanjutnya ada literasi digital, memiliki 4 prinsip penting. Yang pertama ada prinsip pemahaman. Maksud dari prinsip pemahaman yakni masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan oleh media secara implisit maupun eksplisit. Implisit itu yang seperti apa? Implisit itu yang tersirat, informasi yang tersirat, sedangkan eksplisit adalah informasi yang tampak, yang terlihat, yang tersurat, yang ada di dalam informasi itu tanpa kita mengira-ngira informasi itu untuk apa. Yaitu sudah ada informasi yang terlihat di luar. Kalau implisit kita harus memahami dulu tuh makna yang tersirat yang ada di dalam informasi tersebut begitu. Yang kedua ada saling ketergantungan. Artinya antara media satu dengan media yang lainnya akan saling terhubung. Media yang harus ada saling berdampingan serta melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi media itu harus saling sinkron, harus saling menyambung, harus saling berkesinambungan. Jadi informasi yang ada di media satu dengan media yang lainnya harus sinkron, harus sama. Jika tidak sama, tidak boleh melenceng, bahkan harus ditambahkan informasi yang lebih detail lagi begitu. Yang ketiga ada faktor sosial. Artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang dari media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Semakin banyak kita menerima dan menyebarkan informasi, maka informasi tersebut akan memiliki efek jangka panjang begitu. Dan yang keempat ada kurasi. Artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk dapat mengakses
informasi tersebut, memahami loh, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari begitu. Maksudnya literasi itu untuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, terus mengumpulkan serta mengorganisasikan suatu informasi yang dinilai berguna. Maksudnya dari literasi di sini adalah untuk menyimpan informasi yang digunakan untuk kemudian hari ketika kita ditanyakan mengenai informasi tersebut. Oke, udah masuk tadi tentang literasi digital, kemudian prinsip dari literasi digital. Saya akan melakukan pembahasan tentang tantangan yang akan dihadapi siswa atau pelajar dalam dunia digital. Ada dua. Yang pertama ada arus informasi yang banyak. Arus informasi yang banyak dan berdatangan secara bersamaan akan membuat tantangan literasi yang begitu besar. Karena dalam hal ini literasi digital berperan untuk mencari, menemukan, kemudian memilah dan memahami informasi yang benar dan tepat. Kita akan mencari informasinya dulu nih, kemudian udah dicari, kita ketemu kan, kita akan menemukan informasi. Kemudian setelah informasi kita temukan, kita harus memilih loh, atau namanya mengevaluasi. Sama halnya dengan yang tadi kita bahas, itu namanya kita akan melakukan evaluasi. Setelah evaluasi terjadi, barulah kita bisa memahami apakah informasi tersebut benar atau tidak. Kemudian yang kedua adalah konten negatif. Konten negatif di dunia maya atau di dunia digital sangat luas. Maka peran penting dari literasi digital bagi pelajar juga sangat diperlukan. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan di era digital seperti saat ini. Contoh dari konten negatif ada apa? Konten pornografi, kemudian ada konten isu sara, dan bullying. Itu termasuk kasus dari konten yang negatif. Kemampuan siswa dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital juga yang cukup baik, yang harus dimiliki oleh para siswa dan siswi serta pendidik, sehingga siswa bisa mengetahui nih mana konten yang negatif, mana konten yang positif, sehingga bermanfaat untuk informasi atau bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Lalu ada yang namanya kultur. Kultur digital sangat penting dipahami oleh seluruh masyarakat. Kultur itu seperti apa? Kultur digital itu seperti apa? Bagaimana cara kita berpikir, kemudian bertindak dan berkomunikasi terhubung oleh teknologi, itu dinamakan kultur digital. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan literasi digital anak, siswa perlu memahami nih, keberadaan internet itu sangat berpengaruh loh terhadap cara berinteraksi mereka, kemudian cara mereka berkomunikasi terhadap sesama pengajar atau sesama pelajar atau seluruh masyarakat seperti itu. Pada umumnya, penggunaan internet seringkali membawa dua dampak. Yang pertama ada dampak negatif dan dampak positif. Yang dampak negatif tadi sudah saya jelaskan, dan contoh dari dampak positif seperti apa? Mampu untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi dengan cepat dan efisien, serta bisa berkomunikasi terhadap seluruh orang di dunia ini tanpa ada batas dalam dunia maya. Itu contoh dari positif. Dan negatifnya yang tadi ada konten-konten yang tidak layak untuk dipertontonkan, dan ada isu sara serta bullying. Dengan memahami digital kultur, setidaknya pelajar atau siswa akan jauh lebih bijak untuk melakukan sesuatu di dunia digital tanpa mereka akan sesali di kemudian hari, gitu ya. Selanjutnya, media digital akan dilakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Definisi media pembelajaran yakni sebagai perantara atau medium yang mencerminkan alat atau sarana untuk menyampaikan proses mengajar baik secara digital maupun non-digital. Media ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai perubahan mental dan fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Tujuannya itu untuk apa? Untuk menyampaikan materi secara jelas itu bagi pendidik, sehingga bisa dipahami oleh
pelajar. Dan bagi pelajar, ya ini media juga dibutuhkan untuk apa? Agar pelajar dapat memahami jauh lebih baik apa yang disampaikan oleh pendidik, seperti itu. Jenis atau media pembelajaran yang digunakan itu seperti apa? Contohnya, pertama ada multimedia interaktif. Multimedia itu, definisi dari multimedia itu apa? Multimedia itu di dalamnya terdapat ada suara, ada kata, ada video, ada gambar, dan ada teks. Itu namanya multimedia. Interaktif itu apa? Interaktif itu adalah komunikasi dua arah. Jadi multimedia itu contohnya seperti ada website pembelajaran. Ini bagi pembelajar di era digital ya. Pertama ada website pembelajaran, kedua ada aplikasi pembelajaran, yang ketiga ada game pembelajaran, selanjutnya ada aplikasi konferensi seperti Zoom, Google Meet maupun Microsoft Teams. Contohnya, jadi contoh dari website pembelajaran itu seperti apa? Ada Brainly, ada Zenius, dan ada Ruang Guru. Kalau contoh aplikasi pembelajaran itu seperti apa ya? Contohnya ada aplikasi Google Classroom yang pernah diajarkan ketika kita mengalami zaman COVID. Kemudian ada, kok game bisa masuk dalam pembelajaran ya? Contoh dari game pembelajaran itu ada yang namanya Scrabble, kalau kalian pernah main Scrabble. Kemudian ada juga susun balok, itu untuk meningkatkan pemikiran kita untuk menjadi lebih kritis. Kemudian ada Duolingo. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, biasanya kalian tahu aplikasi Duolingo ini. Termasuk salah satu game yang tidak membosankan untuk kita belajar bahasa Inggris. Kedua setelah ada multimedia interaktif, kita yang kedua ada animasi. Animasi itu apa? Susunan dari beberapa gambar yang bergerak, bisa menimbulkan efek yang akan pertama menarik perhatian dan fokus dari siswa. Siswa akan jauh lebih fokus ketika kita bisa bermain dengan presentasi yang kita lakukan. Jadi presentasi kita tidak monoton dan menghilangkan kejenuhan anak. Selain menghilangkan dan membuat fokus anak menjadi lebih meningkat, kita akan memperindah tampilan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya akan mempermudah susunan pembelajaran. Jauh akan lebih efektif dan mempermudah pemahaman siswa. Ketika kita melakukan atau memberikan contoh sesuatu video animasi yang di dalamnya terdapat tema pembelajaran kita, siswa akan jauh lebih mudah memahami dan dapat menjelaskan materi yang dianggap sulit. Contohnya adalah tutorial, video tutorial. Video tutorial itu ada banyak contohnya, ada macam-macam seperti video tutorial memasak, video tutorial berolahraga, mungkin video tutorial membuat A, membuat B, atau bukan menggunakan planning ini itu gitu. Jadi tutorial itu apa? Video dengan metode instruksional. Instruksional itu apa? Langkah-langkah untuk mengajarkan proses berjalan melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Jadi manfaat media digital dalam pembelajaran itu yang pertama, mudah diakses, interaktif. Lebih mudah diakses oleh semua orang kan kalau kita terhubung oleh jaringan dan memerlukan perangkat komunikasi. Yang kedua ada memiliki umpan balik yang cepat. Anak-anak akan lebih. Yang ketiga, responsif atau cenderung aktif. Dan yang keempat, jauh lebih efisien dan hemat biaya karena kita tidak memerlukan atau mengeluarkan beberapa alat atau sarana untuk kita melakukan pembelajaran. Selanjutnya ketika kita sudah memahami nih kira-kira apa saja ya yang digunakan media digital untuk keperluan pembelajaran bagi pengajar maupun pelajar, jadi kita selanjutnya akan melakukan pencegahan berita hoax bagi kalangan pelajar. Berita hoax itu akan sangat
mempengaruhi masyarakat, memiliki pengaruh yang besar, ya, karena dapat merusak kerukunan dan harmoni sosial serta dapat memecah belah persatuan. Dampak negatif dari penyebaran hoax yang pertama adalah menimbulkan rasa khawatir atau cemas dari peserta didik. Ini akan sangat merugikan ketika kita masih dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada menyulit peserta didik atau guru untuk berpikir negatif. Jadi anak dan pengajar pun akan ikut berpikir yang negatif nih kalau konten yang kita temukan itu juga berunsur negatif dan akan mempengaruhi cara bagaimana kita berpikir. Dan yang ketiga akan menyulut emosi karena di dalamnya memuat konten yang akan mengakibatkan kita terprovokasi terhadap konten yang ditayangkan seperti itu. Cara menghindari hoax itu yang kayak mana terusan? Karena banyak banget hoax yang benar-benar kita tidak bisa bedakan loh, berita ini ada fakta atau hanya opini. Yang pertama adalah verifikasi sumber terlebih dahulu. Sumbernya dari mana nih? Kalau misalnya dari blog yang baru aja kita dengar namanya, kita harus verifikasi dulu nih, sumber terpercaya atau tidak. Yang kedua harus periksa dulu faktanya. Ini fakta atau hanya opini yang bisa mempersuasi banyak kalangan tanpa memperdulikan fakta yang ada. Yang ketiga kita itu harus kritis dan melakukan analisis terlebih dahulu sebelum kita ikut menyebarkan informasi atau berita yang belum tentu kita tahu berita itu benar atau tidak. Kemudian cek keaslian gambar. Kenapa keaslian gambar itu harus dicek terlebih dahulu? Karena dimanapun itu gambar bisa menjadikan salah satu bukti bahwa apa yang ada, informasi yang ada itu valid atau tidak. Kenapa sekarang harus diperiksa? Karena ada banyak sekali gambar yang sekarang sudah dapat diedit melalui berbagai aplikasi. Contohnya ada aplikasi Photoshop, Corel, Lightroom, and then apa aja. Dan salah satu yang paling berbahaya itu ada aplikasi AI yang biasanya di sini tidak ada orang, bisa tiba-tiba ada di sini ada bukti ini tiba-tiba dihilangkan seperti itu. Contoh, karena sekarang AI sangat, kalau misalnya digunakan dengan baik ya akan berdampak dengan baik, tapi jika berniatnya tidak baik atau jahat akan berpengaruh terhadap pemikiran orang lain yang melihatnya juga. Yang kelima adalah ikuti sumber terpercaya dulu nih. Misalnya kalau ada sumber ini menyatakan baik karena bla 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 bla, sedangkan sumber B menyatakan kalau si A ini jelek dan alasannya seperti ini. Percayalah pada sumber yang sekiranya terpercaya di kalangan masyarakat. Contoh ada juga misalnya detik.com dengan sumber baru nih yang kiranya hanya demi popularitas mereka menyajikan berita hoax yang ditambah-tambahin pula. Jadi kita harus lebih percaya dengan sumber yang terverifikasi dengan jelas. Kemudian kita bisa melaporkan informasi palsu kepada CS ataupun pihak berwajib. Dan yang ketujuh, lakukan edukasi dan tingkatkanlah kesadaran kalian terhadap informasi. Itu akurat, terpercaya, berupa fakta atau opini dari orang lain. Karena semua sumber yang berasal dari internet yang dapat kita akses semuanya tidak murni hanya fakta, tapi biasanya dimasukkan dengan opini-opini yang menggiring pemikiran dari si pembaca, bisa mempersuasi siapa yang membaca. Jadi gunakanlah media digital untuk sesuatu yang bermanfaat. Hindari juga penyebaran informasi yang bohong. Selalu aktif dan kreatif dalam menggunakan media. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan banyak mungkin perkataan saya yang masih kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.